Jadi kita perlu menghormati pikiran, pandangan yang diungkapkan. Kacau, fitnah dan hoaks kok disebut kebebasan pendapat, Nis? Bahaya laten kalau jadi presiden. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sebentar lagi MK akan memutuskan konstitusionalitas sistem pemilihan umum legislatif. Apakah berubah menjadi tertutup kembali atau tetap proporsional terbuka? Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad merasa bingung dengan pernyataan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Melalui akun Twitter pribadinya, Yusuf Muhammad juga mengunggah berita dari TV One berjudul Denny Indrayana dipolisikan sebar berita hoaks sistem pemilu. Anies Baswedan, kebebasan berpendapat. Menurut Yusuf, pernyataan Anies perlu dipertanyakan lagi logikanya. Pasalnya, fitnah dan hoaks kok disebut kebebasan berpendapat? Sebelumnya calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, angkat bicara terkait pelaporan pakar hukum tata negara Denny Indrayana ke polisi. Atas dugaan membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi, Anies mengaku percaya polisi akan melindungi kebebasan berpendapat. Anies mengajak semua pihak untuk menghormati kebebasan berpendapat orang lain, sebab kebebasan berpendapat merupakan hak dasar bagi orang merdeka dalam sistem demokrasi. Apalagi, kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi undang-undang. Menurut Anies, jangan sampai orang merasa takut mengungkapkan pikiran dan pendapatnya, karena bisa dikriminalisasi. Jadi kita perlu menghormati pikiran, pandangan yang diungkapkan. Dan saya percaya aparat kepolisian akan menjaga maruah itu, sehingga kehidupan berdemokrasi kita makin sehat, ungkap Anies Baswedan. Bakal calon presiden Anies Baswedan mengaku heran dengan mereka yang melaporkan pakar hukum Denny Indrayana soal suaranya tentang bocoran putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu. Menurut dia, hal itu justru membuat mati demokrasi, sebab membuat orang-orang enggan bersuara dan berpendapat di muka umum. Marilah kita menghormati prinsip dasar kemerdekaan dalam demokrasi, yaitu kebebasan mengutarakan pandangan dan dilindungi undang-undang, kata Anies saat dijumpai di Nasdem Tower Jakarta pada Jumat 2 Juni 2023. Anies mendorong semua pihak untuk menghormati pikiran dan pandangan yang diungkapkan oleh siapapun selama berada di dalam koridor hukum dan norma yang diperbolehkan. Dia pun percaya kepada aparat kepolisian bisa menjaga marwah tersebut sehingga kehidupan demokrasi menjadi lebih sehat. Anies percaya kepolisian akan bersikap profesional dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Walaupun ada laporan kepada Denny terkait pendapatnya, hal itu akan dimaknai sebatas kebebasan berpendapat. Sebelumnya diberitakan Denny Indrayana, seorang mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sudah dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait polemik dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu 2024 yang dikembalikan menjadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Denny mengaku menyampaikan ke publik soal bocoran putusan MK ini sebagai upayanya untuk mengontrol putusan MK. Dia menyinggung putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang dinilainya problematik, tetapi harus dilaksanakan karena putusannya bersifat final. Bocoran putusan yang disampaikan Denny itu seketika membuat dunia politik hukum heboh. Juru bicara MK menyebut Hakim Konstitusi belum membuat putusan atas gugatan uji materi sistem proporsional terbuka itu. Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Denny membocorkan rahasia negara dan meminta polisi melakukan penyelidikan. Ya, begitulah sifat Anies yang oportunis, membenarkan apa yang salah berkedok kebebasan pendapat. Saya pikir apa yang dilakukan Denny Indrayana juga bukanlah tindakan yang tepat, mengingat mengungkap sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi tanpa seizin lembaga hukum tertinggi tersebut bukanlah ranah dari Denny Indrayana. Namun, mengapa Anies justru membelanya? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Apa maksud Anies membela Denny yang jelas-jelas masuk ke dalam dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau sara, berita bohong atau hoaks, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara? Saya kira Anies punya niat menggiring opini publik
bahwa pemerintah tengah berusaha mengebiri kebebasan pendapat. Padahal faktanya, Denny telah melanggar aturan. Bagaimana kalau menurut Anda? Kalau untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu harusnya ya membangun lebih banyak rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan lain-lain. Atau pengadaan peralatan medis yang canggih dan obat yang lebih baik. Serta penyediaan nakes, dokter, perawat, dan ahli kesehatan lainnya. Bukan ganti nama. Susah ngomong sama selang infus. Cerdas, pendukung Anies ketampol fakta. Bandingkan kebijakan Ahok-Anies. Ahok bangun 29 RSUD, sedangkan Anies hanya bongkar pasang nama 31 RSUD, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Perubahan nama sejumlah rumah sakit umum daerah atau RSUD DKI Jakarta oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi rumah sehat pada Rabu 3 Agustus 2022 masih terus kebanjiran kritik. Menanggapi kebijakan Anies yang mengganti nama rumah sakit tersebut, pegiat media sosial dan penulis buku Rudy Valinka menyajikan sebuah perbandingan kinerja Ahok dan Anies. Diungkapkannya, Ahok selama menjabat Gubernur DKI Jakarta telah membangun 29 RSUD pada tahun 2016. Sementara kinerja Anies Baswedan di akhir masa jabatannya hanya bisa mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Ahok bangun 29 RSUD, Anies ganti nama 31 RSUD, tulisnya melalui akun Twitter pribadinya @kurawa pada Jumat 5 Juli 2022. Melihat fakta yang disampaikan, dengan nada kesal, Rudy Valinka mempertanyakan, gubernur mana yang modal bacot? Anies hanyalah berani bermain kata dan bermulut besar tanpa bukti nyata. Dalam pernyataannya, Rudy menyajikan data dua berita. Berita pertama berjudul Bangun 29 RSUD di tahun 2016. Ahok cari lahan kosong yang terbit pada Jumat 3 April 2015. Sedangkan Anies hanya ganti nama RSUD. Ini daftar 31 lokasi rumah sehat untuk Jakarta yang terbit pada tanggal 5 Agustus 2022. Kedua judul berita tersebut disampaikan untuk mendukung argumentasi perbandingan kinerja dua gubernur DKI yang diperbandingkan. Dilansir mediakita.co, kedua judul berita tersebut benar dan sesuai dengan aslinya. Seperti diketahui, pada 2 April 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meresmikan beroperasinya 15 rumah sakit umum daerah atau RSUD tipe D. Dalam kesempatan tersebut, Ahok menyampaikan rencananya pada tahun 2016 akan bangun 29 RSUD pada masing-masing kecamatan. Selain itu, Ahok juga mengungkapkan akan segera menyediakan fasilitas puskesmas keliling di tiap kelurahan di ibu kota. Penambahan rumah sakit dan puskesmas keliling tersebut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di DKI Jakarta. Maka dari itu, wajar saat menjabat dulu banyak banget program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik. Melihat ambisi Anies yang super besar untuk menjadi RI 1 membuatnya kian belepotan tak karuan. Jauh dari kata elegan, dorongan dari kelompok yang militan membuatnya lupa daratan. Anies terlihat beberapa kali masuk kubangan yang tanpa sadar ia buat sendiri. Program-program mendasar janji kampanye yang bombastis saat Pilgub 2017 tak sesuai teori. Dari soal rumah DP 0, OKOC, banjir, sumur resapan yang dihentikan karena sisakan masalah hingga penyediaan air bersih dan lain sebagainya. Melihat manuver Anies belakangan ini memang sangat menarik. Banyak perilakunya tidak memberikan manfaat dan hanya sebagai ajang mencari perhatian agar dilihat orang. Jadi, syahwat politiknya Anies ini sudah overload. Maka dari itu wajar saat menjabat dulu banyak banget program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik.
Wong kerjaan Anies hanya fokus untuk mempercantik citra, bukan kinerja. Pantas saja Anies kini terus berusaha mendempul habis-habisan kosakatanya sebagai upaya menutupi semua kegagalannya selama menjadi gubernur. Artinya, kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Saya rasa warga Jakarta sudah sadar betul betapa menyesalnya mereka menghabiskan 5 tahun dengan memegang teguh janji palsu Anies. Makanya, saya pikir ular beludak seperti Anies ini memang tak pantas memimpin negeri ini. Entah bakal jadi apa bangsa ini kalau Anies benar-benar jadi presiden? Mungkin rakyat makin susah karena cuma dikasih makan harapan kosong. Bagaimana kalau menurut Anda?